dengan tema keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mengaji ilmu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi umatnya untuk giat menuntut ilmu. Akhirnya para sahabat dulu sangat-sangat giat untuk menuntut ilmu. Dikisahkan dari Katsir bin Qais. Katsir bin Qais berkata, "Kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq." Satu ketika aku sedang duduk-duduk, kata Katsir bin Qais, bersama Abu Darda, sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Damaskus, Syria, kalau sekarang ibu kotanya ya. Faja'ahu rajulun, tatkala duduk-duduk itu bersama Abu Darda sahabat Kanjeng Nabi, tiba-tiba ada orang datang. Kemudian orang ini datang berkata, "Ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Darda, ketahuilah, aku datang kepadamu dari jauh. Aku datang ke Damaskus sini, aku berasal dari Madinah. Aku mendatangi panjenengan li haditsin balaghani annaka tuhaddithuhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepadamu karena aku mendengar bahwa engkau pernah mendengar langsung ilmu dari Kanjeng Nabi berupa hadis, dan aku kepingin mendengarkan langsung dari panjenengan. Maji'tu li hajatin, aku datang ke sini ke Damaskus tidak ada tujuan lain, hanya untuk mendengarkan hadis yang pernah engkau dengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dari Madinah datang ke Damaskus, itu sudah beda negara. Saudi Arabia ke Syria. Ini kalau diukur, ini perjalanan darat 1922 km, jadi hampir 2000. Sini Jakarta kurang lebih 900-an kilometer, berarti 2 kali lipatnya sini Jakarta, PP. Itu jauhnya dari Madinah ke Damaskus. Dan sangat jarak yang jauh ini ditempuh hanya untuk mencari satu hadis yang kabarnya itu didengar langsung oleh sahabat Abu Darda. Ini adalah sekedar foto-foto di kiri itu, di sebelah kirinya itu adalah foto-foto kota Damaskus. Jadi biar seakan-akan masih panjenengan belum sampai ke sana, dilihat seperti itu koye taweruh gitu. Di Damaskus. Lah dari Madinah hampir 2000 km datang ke Damaskus. Kemudian Abu Darda berkata kepadanya, "Iya, saya mendengar Kanjeng Nabi dan aku akan menceritakan kembali apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi yang aku dengar langsung dan aku sampaikan kepada kamu." Apa yang saya dengar? Kata Abu Darda, baginda Rasul pernah berkata, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk mencapai ke surga. Wa innal malaika la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya sebagai tanda senang, ridha kepada para penuntut ilmu, para jamaah yang senantiasa ingin mengaji. Itu malaikat hormat, ridha, sehingga sayap-sayapnya diturunkan oleh para malaikat. Di dalam hadis Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril. Ra'a Jibril fi suratihi lahu situmi'ati janahin. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap.
yablughu tulu kulli janahin minhuma ma yazid amma bainal masyriq wal maghrib. Sedangkan panjangnya satu bulunya malaikat Jibril yang sesungguhnya itu tembus dari ujung apa itu? Timur ke ujung barat. Saking dawa iku ana 600. Betapa besarnya malaikat itu. Jadi kalau malaikat satu besarnya kayak begitu, bagaimana malaikat yang lain yang banyak ya. Maka bumi ini sungguh kecil, jauh lebih kecil daripada malaikat itu sendiri. Kemudian wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya kalau orang menuntut ilmu, akhirnya dia mendapatkan ilmu. Orang yang sudah mendapatkan ilmu disebut dengan al-alim, orang yang memiliki ilmu. Dan orang yang memiliki ilmu, maka semua makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, semuanya beristighfar untuknya. Semua memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Jadi orang alim itu kalaupun tidur, maka hewan-hewan, bahkan makhluk-makhluk yang ada di langit itu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepingin jadi orang alim bukan apa-apa, kepingin punya ilmu bukan apa-apa, kepingin tujuan kita supaya oleh dungone para malaikat, bahkan semua makhluk mendoakan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wal hitan fi jawfil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air, di dalam laut, itu pun memintakan ampunan kepada orang-orang yang alim. Kata para ulama, disebutkan terakhir ikan ini karena ikan ini tidak punya lidah. Hewan itu kalau punya lidah bisa ngomong, burung beo bisa ngomong, tapi kalau ikan ini nggak bisa ngomong karena dia nggak punya lidah. Orang bisa ngomong seperti ini itu karena punya lidah. Maka tatkala orang lidahnya terpotong, dia nggak bisa ngomong meskipun punya mulut, tapi kalau nggak ada lidahnya dia tidak bisa ngomong. Ikan itu nggak punya lidah, berarti nggak bisa ngomong. Makhluk yang nggak bisa ngomong itu loh, mau istighfar gitu loh. Oh pemenang sing iso ngomong gitu. Jadi goyahnya di situ kata para ulama. Ikan saja yang nggak bisa ngomong, dia memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa seorang yang berilmu. Maka dari itu inilah keuntungan orang memiliki ilmu. Maka setiap malam kita ada pengajian ya. Maka diniatkan juga supaya kita nyari ilmu. Kalau kita dapat ilmu, insya Allah akan didoakan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu mengalahkan orang yang ahli ibadah. Soalnya begini, kalau orang berilmu maka ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau orang beribadah, ibadahnya hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Kemuliaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah, sebagaimana keutamaan bulan purnama dari bintang-bintang yang lain. Di mana bulan purnama di tengah bulan bunder seser, terang benderang, cahayanya jauh mengalahkan bintang-bintang kecil yang lain. Itulah kelebihan daripada orang yang berilmu, daripada orang yang ahli ibadah, wong ahli wirid, wong ahli sholat, wong ahli poso, semua ibadahnya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau ilmu itu bisa diberikan kepada orang lain. Wa innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Jadi pewarisnya nabi itu adalah ulama. Dan tidak ada pangkat yang lebih dekat kepada kanjeng Nabi, lebih dekat, lebih mulia kepada kanjeng Nabi daripada pewaris. Sebagaimana raja, tidak ada pangkat jabatan yang lebih dekat kepada raja, melainkan atau mengalahkan pewaris tahta raja. Dan itu adalah para ulama, pewarisnya Nabi.
Mengapa kok demikian? Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Karena Kanjeng Nabi tidak meninggalkan dinar dirham. Rasul tidak mewariskan uang, dolar, rupiah, rupiah, real. Tidak. Apa yang diwaraskan oleh Kanjeng Nabi? Warathul ilma faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Maka para ulama itulah yang mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari Kanjeng Nabi, berarti dia mendapatkan warisan yang sempurna dari Kanjeng Nabi.